yang tersirat dalam hadis ini bahwa modal utama seorang berbahagia di dunia dan di akhirat itu adalah ada dan tidaknya kalimat syahadat dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ja'ala syahr Ramadan syahr as-siyam wal qiyam lil mu'minin. Walhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وبعد. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan ibadah puasa pada hari ini yang alhamdulillah sudah satu pekan namanya kita berpuasa beserta semua rangkaian amal saleh yang ada di dalamnya. Saya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi serta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang singkat ini, kami ingin membacakan salah satu hadis di antara hadis-hadis yang terdapat di dalam Arba'un Hadisan fi Fadailil Quran. 40 hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran yang disusun oleh Syekh Abu Muhammad Al-Bikari Asy-Syami Al-Athari, yang mana beliau diminta oleh guru beliau Syekh Abu Abdurrahman untuk kemudian menyusun 40 hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran, sehingga kemudian beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis dan menyaringnya sehingga terkumpullah hadis Arba'un Hadisan fi Fadailil Quran. Hadirin berbahagia, banyak para ulama berlomba-lomba untuk menyusun hadis Arba'in. Yang paling masyhur kita kenal ada Arba'in An-Nawawi, ada juga Arba'in Al-Palestiniyah, Arba'in fi Fadailil Masjid, Arba'in fi Al-Yahud wal Nasara dan seterusnya. Banyak hadis-hadis Arba'in itu. Jadi tidak hanya hadis Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di antara motivasi para ulama untuk menyusun 40 hadis itu adalah karena adanya athar yang menyatakan bahwasanya man hafadha ala ummati 40 haditsan, barang siapa yang menjaga, mengamalkan, menghafalkan, menghimpun 40 hadis di antara perkara-perkara urusan agama dalam umat ini, maka kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan
dikumpulkan bersama batul ulama'i wal fuqaha, bersama kelompok para ulama dan para fuqaha, sehingga kemudian para ulama berijtihad untuk mengumpulkan hadis-hadis yang jumlahnya 40, termasuk diantaranya adalah kitab ini Arba'una Hadisan fi Fadailil Quran. Hadirin berbahagia, kami baca hadis salah satunya. Bismillah. Sabata fi Sahih Ibn Hibban an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi faqala abshiru wa abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah qalu na'am qala fa inna hadzal Qur'an sababun طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حديث صحيح رواه ابن حبان. Hadirin berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban dari Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhinya, dia menceritakan qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqala, lalu kemudian beliau berkata, abshiru wa abshiru, berbahagialah kalian, berbahagialah, bergembiralah. Sebagaimana juga firman kita bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bergembiralah. Nah, ini fungsinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, tiba-tiba langsung bergembiralah. Itu diantaranya adalah untuk mengundang perhatian para sahabat, karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abshiru wa abshiru. Lalu kemudian ditanya lagi, dan ini juga menggugah lagi untuk menyita perhatian lagi. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Nah, sebenarnya pertanyaan ini jawabannya sudah jelas, ya. Pertanyaannya sudah jelas, tanpa dijawab pun Nabi sudah paham, para sahabat sudah mengucapkan itu. Dan para sahabat di sini mengatakan qalu na'am. Dan ini sebagai informasi yang tersirat dalam hadis ini bahwa modal utama seorang berbahagia di dunia dan di akhirat itu adalah ada dan tidaknya kalimat syahadat dalam diri kita. Ada dan tidaknya kalimat tauhid di dalam diri kita. Yang membedakan kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu karena adanya kalimat tauhid dalam diri kita. Seseorang akan dinilai atau tidak, semua amalannya tergantung juga pada ada dan tidaknya kalimat ini dalam diri seseorang. Maka kalau kita melihat misalnya ada tetangga kita atau saudara kita, dia beda keyakinan dengan kita, ya dia bukan orang muslim, apapun agamanya, lalu kemudian kita menyangka dia ternyata lebih baik daripada orang muslim, ya, karena mungkin dia suka membantu, dia ramah sama tetangga dan seterusnya, dia melakukan banyak hal yang positif. Ketahuilah tidak demikian dalam pandangan Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya sejelek-jelek orang yang beriman, ada dalam dirinya kalimat tauhid la ilaha illallah, itu jauh lebih baik daripada sebaik-baik orang non muslim. Kenapa? Karena membedakan adalah ada dan tidaknya kalimat ini. Karena itu baginda Rasulullah menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang dalam kehidupannya ini benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia meninggal masih kalimat itu melekat dalam dirinya, maka jaminnya adalah surga. Walaupun mungkin mampir di neraka waliyadzubillah, tetapi ujung-ujungnya nanti akan masuk surga. Nah, hadirin berbahagia, setelah menggugah para sahabat ini, maka ada informasi yang paling penting di sini. Apa itu? Kata baginda Rasulullah SAW, fa inna hadzal Qur'an sababun tarafuhu biyadillah.
sesungguhnya Al-Quran ini yang aku bawa ini, yang Allah wahyukan kepadaku, yang aku sampaikan kepada kalian ini, ujungnya itu sudah ada di tangan Allah. Ujungnya sudah ada di tangan Allah. Maksudnya apa? Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tarfuhu bi aidikum, sementara ujung yang satunya ada pada tangan kalian. Ada di hadapan kalian. Ibarat tali, ya. Ujungnya telah diikat dengan ikatan yang tidak akan mungkin lepas. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita sekarang ini pada ujung tali yang satunya ini kita diminta untuk berpegang teguh di situ. Pegang teguh, pegang erat. Sebab walaupun bagaimanapun nanti cobaan hidup ini, terombang-ambingnya kita dalam mengalami kehidupan ini apapun bentuknya, kalau kita berpegang teguh nggak akan lepas. Mungkin kita akan goyang ke kiri ke kanan, tapi tetap nanti pada ujungnya sampai pada tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah pada ujung tali yang satu ini. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Sebab kalau kalian sudah berpegang teguh, kalian tidak akan tersesatkan, kalian tidak akan tercelaka, kalian tidak akan celaka selama-lamanya. Sebagaimana juga dikuatkan dalam hadis yang lain dengan yang sahih juga, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilla abada. Hadirin berbahagia, bulan Ramadan kita ketahui adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka mari kita jadikan momen puasa kali ini untuk kemudian mengevaluasi diri kita, apakah hubungan kita dengan Al-Quran ini ya sejauh ini sudah baik atau tidak. Kalau masih belum, maka segera kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Dengan bagaimana? Dengan kita berusaha membacanya dengan baik, kemudian memahami makna-maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita dalam mengarungi kehidupan ini tetap akan berada di jalur yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.